Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya dapat chatting di Messenger. Itu ada seseorang bernama Iin. Tiba-tiba dia menginbox saya di Messenger. Assalamualaikum, selamat siang kak. Bisakah membantu membaca tanda tangan atau tulisan tangan saya? Lalu saya baca, bisa, dengan subscribe-kan YouTube saya. Lalu saya kirimkan channel YouTube saya. Kemudian dia menjawab, terus kalau sudah subscribe gimana kak? Lalu saya minta dia untuk nulis di kertas seperti video, beri tanda tangan, foto, dan kirimkan kepada saya. Kirim via Messenger ini ya kak? Ya, oke siap. Ada biaya konsulnya? Tidak kak. Gak ada, tonton saja sejam video istri saya. Oke siap kak. Lalu dia mengirimkan foto tulisan tangan dan tanda tangannya. Dan berikut ini adalah cara bagaimana saya menganalisa kepribadian si Iin ini dari tulisan tangan dan tanda tangannya. Jadi referensinya ilmu grafologi dari buku yang saya baca sejak tahun 2012 ya. Oke, sekarang saya akan menganalisanya. Saya bantu menganalisa ya. Saya pandu kepada kalian untuk belajar menganalisa sebuah tulisan dan tanda tangan. Kita perhatikan ini si Iin ini punya tulisan yang hurufnya cenderung kecil, spasinya rapat, jarak antar huruf rapat, antar baris cukup dekat, tanda tangan yang besar dan naik ke atas. Oke, tulisan itu adalah isi hati, sedangkan tanda tangan adalah tampilan wajah. Tulisannya kalau dilihat ini arahnya agak ke bawah, tapi tanda tangannya naik ke atas. Jadi isi hatinya ini ada sedikit kesedihan, tetapi tanda tangannya naik ke atas. Jadi dalam keseharian si Iin ini walaupun dia memiliki kesedihan, tetapi tampilan wajahnya itu masih terlihat seperti orang yang gembira atau bahagia. Jadi walaupun si Iin ini mengalami kesedihan, tapi sebisa mungkin apa yang ia tampilkan dari wajahnya adalah sosok yang bahagia, mood yang bagus, ceria, periang, begitu. Dilihat dari tulisannya yang kecil. Tulisan kecil ini dipengaruhi oleh pendidikan yang cukup sama seperti saya juga punya tulisan yang kecil. Jadi tulisan kecil itu cenderung teoritis, belajar dengan membaca, memahami dengan teoritis, learning by reading. Biasanya tulisan yang kecil ini pendidikannya cukup. Mereka yang rata-rata lulusan SMA atau kuliah itu tulisannya cenderung kecil dibandingkan mereka yang cuma lulus SD atau SMP. Spasi yang sedang lah, jauh tidak, dekat tidak. Spasi itu menandakan bagaimana berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Spasi yang dekat menandakan orang yang mudah akrab dengan orang baru, sedangkan spasi yang jauh ini orang yang sulit untuk basa-basi. Sedangkan ini adalah spasi yang sedang, jauh tidak, dekat tidak. Artinya si pemilik tulisan ini, si Iin ini memiliki kepribadian yaitu dalam bergaul ia cukup mudah akrab dengan orang lain, dengan orang baru, akan tetapi sekedar lebih banyak ke formalitas atau sekedar kenal, dan ia lebih banyak menghabiskan waktunya itu untuk lebih memprioritaskan rumah tangganya, lebih memprioritaskan mengurus anaknya. Jadi tidak begitu banyak untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman sebayanya atau dengan ibu-ibu, karena ia lebih menyadari bahwa saya sudah
menjadi ibu rumah tangga, jadi saya sudah lebih memprioritaskan untuk mengurus rumah dan mengurus anak-anak. Kemudian apabila kita lihat lagi, ini antar huruf ini rapat ya, antar huruf rapat antara terima kasih dari T ke E ke R I M A, semua hurufnya ini dia rapat, dua rapat, tidak jauh ya. Jarak antar huruf yang rapat itu menandakan bahwa ia tidak mudah mengizinkan orang lain mengenal lebih dalam tentang kehidupan pribadinya. Ada juga yang orang lain itu tidak boleh mengetahui tentang semua tentang dirinya. Kemudian huruf T, T yang pertama ini tinggi ya, T. Huruf pertama pada setiap kalimat ini ukurannya tinggi. Jadi kata terima dan cukup, T dan C. Setelah titik mengawali kalimat dengan huruf yang ukurannya besar dan tinggi. Ini maknanya adalah ingin memberikan kesan positif kepada orang lain setiap kali bertemu dengan orang baru. Setiap kali ia, si Iin ini bertemu dengan orang baru, maka ia ingin memberikan kesan yang positif bahwa saya adalah pribadi yang baik, saya pribadi yang sopan santun. Kemudian kita analisa lagi, semua huruf I-nya dikasih titik. Ya, semua huruf I-nya dikasih titik. Titik di setiap huruf itu adalah daya ingat. Karena semua hurufnya ini dikasih titik, setiap huruf I-nya dikasih titik, maka si Iin ini memiliki potensi daya ingat yang baik. Apabila si Iin ini pada hari itu mengalami pelupa, itu disebabkan karena tekanan darahnya lagi rendah, sehingga oksigen di kepala itu kurang, sehingga konsentrasinya menurun, sehingga dia lupa atau menjadi pelupa di hari itu. Kemudian jarak antar baris satu, kedua, ketiga, keempat, kelima ini cukup dekat. Cukup dekat artinya dia cukup cermat membelanjakan uang. Lebih kepada ia cukup bisa membelanjakan uang sesuai dengan porsinya. Ia lebih bisa untuk membelanjakan mana yang lebih penting dan mana yang belum penting. Ia lebih mengedepankan pada kebutuhan dibandingkan keinginan. Apabila barisnya ini jauh, ini lebih boros dalam membelanjakan uang. Kemudian kita analisa huruf per huruf ya. E di semua hurufnya ini cenderung E-nya itu bulat ya. Artinya dia lancar bicaranya, atau bisa dibilang cukup cerewet ya. Si ini kemungkinan cukup cerewet ditambah tangannya yang besar. Tangan yang besar itu menandakan bahwa dirinya punya kepercayaan diri yang tinggi. Dilihat dari M-nya agak lancip. Ini butuh waktu yang cukup cepat dalam mengambil keputusan. Kalau N-nya itu membulat, dia lama dalam mengambil keputusan. Ini cukup cepat mengambil keputusan. Kemudian T, stemnya ini panjang. Stem yang panjang pada huruf T itu menandakan bisa diandalkan, bertanggung jawab, berjiwa pemimpin. Kalau T-nya ini cenderung stemnya ke belakang, ini tipikal yang penunda. Apabila T-nya ini lebih ke depan, ini lebih ke sifat pemarah. Apabila T-nya ini arahnya ke bawah, ini menandakan ada potensi sifat kejam. Apabila T-nya ini terlalu pendek, itu menandakan bahwa kurang percaya diri. Ini T-nya ini cenderung jauh, cenderung panjang, stemnya cenderung panjang, jadi maknanya bisa diandalkan, bertanggung jawab. Kemudian kita analisa lagi, yaitu di E.
di komanya ini panjang, koma yang panjang itu sama seperti koma saya di buku yang saya baca, yaitu ilmu grafologi. Koma yang panjang itu memiliki bakat menjadi guru karena dia cenderung suka mengajarkan sesuatu apa yang bisa atau menunjukkan sesuatu ilmunya kepada orang apabila dia memang mengerti di bidang itu. Koma yang panjang menandakan bahwa berbakat menjadi seorang guru. Kemudian kita analisa lagi, yaitu di zona. Ada namanya zona, itu zona atas, zona tengah, zona bawah. Zona ini secara dominan bahwa si ini zonanya zona tengah. Zona tengah ini lebih cocok apabila ia bekerja menggunakan ijazahnya, artinya ia mempekerjakan ilmunya. Akan tapi kenyataannya memang seringkali di lapangan itu bahwa kesempatan sesuai dengan ijazah, sesuai dengan basic pengetahuan itu tidak datang. Jadi mau nggak mau kerja apa yang bisa dilakukan, kesempatan mana yang datang, terpaksa itu yang harus dikerjakan. Seperti saya juga ini harusnya mempekerjakan ilmu saya, yaitu sebagai seorang pengajar, tetapi kesempatan itu tidak datang-datang. Jadi saya bekerja apa yang bisa saya kerjakan dan mana yang menghasilkan. Makanya itu yang saya tekuni saat ini. Aslinya dalam hati saya yang paling dalam itu, saya itu ingin menjadi seorang pengajar gitu ya. Kemudian kita analisa lagi, yaitu titik. Tidak lupa memberikan titik pada kalimat. Setelah di akhir kalimat kasih titik, di akhir sebuah paragraf dikasih titik. Suka dengan tanda titik itu suka mengkonfirmasi. Sebelum ia mempercayai sebuah informasi, ia mengkonfirmasi dulu kebenaran sebuah informasi tersebut. Kemudian tanda tangannya ini, si Iin ini tanda tangannya cukup bagus tapi sederhana. Artinya si Iin ini menjaga kerapihan tapi tidak menor. Setiap kali ia keluar, ia menjaga penampilannya agar tidak komproh. Kalau dalam bahasa Jawa itu tidak kemproh, tapi tidak terlalu menor begitu ya. Kemudian kita analisis lagi tekanan. Oke, tekanan ini saya tidak tahu dia menggunakan pulpen yang mana, tapi secara kasat mata tekanannya ini mengambang. Tekanan mengambang itu artinya si ini tipikal emosi yang normal, bukan orang yang mudah sekali marah ya. Dia ada marahnya tapi tidak marah membabi buta. Apabila ia memang tidak tertahan emosinya, ya mungkin bisa saja marah, dan kemungkinan kemarahannya itu terbatas pada ke suaminya, ke adik kakaknya, ke keluarganya. Kalau ke orang lain, tetangga, ke teman-temannya, dia cenderung lebih bisa menahan amarahnya karena dia tahu kemarahan pada keluarga itu tidak lama kemudian akan baikan lagi gitu. Durasi sudah cukup banyak ya. Nampaknya itu yang dominan ya, yang cenderung penjelasan yang dominan. Oke, bagi kalian yang ingin dianalisa kepribadiannya berdasarkan tulisan tangan dan tanda tangan, itu cukup menghubungi saya di Messenger atau di YouTube. Berikan kontak person kalian, lalu nanti saya hubungin, saya minta tulisan tangannya, tanda tangannya, lalu difoto, lalu dikirimkan kepada saya, dan insya Allah dalam waktu dekat akan saya analisa kepribadian kalian berdasarkan ilmu grafologi. Oke, demikian video saya, mudah-mudahan mengedukasi, menjadi ilmu pengetahuan kepada kita semua, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.